ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, بإذن ta'ala kita akan lanjutkan pengkajian terhadap kitab terjemahan yaitu Adab Harian Muslim. Masih di adab makan dan minum. Kita terakhir sampai nomor berapa jemaah sekalian? Masih ingat tidak nomor berapa jemaah? Terakhir. Nomor 5 sudah belum? Makan sambil bersandar. Sudah belum itu jemaah? Hah? Ada yang ingat? Belum? Sandar. Ya, belum. Baru sampai nomor berapa terakhir jemaah? Nomor 3 atau 4? Hah? Tidak ada ingat sebanyak ini? Hah? Baru nomor 1. Hah? Harus ada gimana? Oke, kita mulai dari nomor 2 aja ya. Nomor 2, ya insyaallah. Ya. Yaitu di antara adab makanan minum, meniatkan makan dan minumnya sebagai ketakwaan, ya. Atau meniatkan makan dan minumnya untuk menguatkan ibadah kepada Allah agar makan dan minumnya terakhir disudahkan menjilati jari-jari sendiri. Oke, taib. Sekarang nomor 4. Jazakallah khair, Pak. Jazakallah khair. Taib nomor 4. Itu di antara adab makan dan minum, ridha terhadap apa yang ada dari makanan dan minuman selama itu halal ya. Ridha di sini maksudnya menerima takdir Allah terhadap makanan ini gitu. Ditakdirkan makan itu ya ridha. Ya, jadi ridha itu ada 2 macam. Ridha terhadap ketetapan Allah Ta'ala dan ridha terhadap kondisi ya. Ridha terhadap ketetapan perbuatan Allah Ta'ala menetapkan, maka itu harus ridha. Kita harus ridha karena Allah Ta'ala maha baik memberikan kita makanan. Tapi ridha kalau dimaksudkan harus suka dengan makanan ini, itu tidak wajib. Faham gak bedanya? Ya. Ridha harus suka dengan makanan ini, itu tidak harus. Ya. Ya, misal kita disuguhkan oncom dan kita nggak suka oncom, tapi ya ini yang adanya gitu loh. Maka kita harus ridha dengan Allah mentakdirkan ini,
Tapi kita tidak harus ridho dengan, maksudnya dalam artian kita harus suka dengan oncom ini, nggak harus suka. Dan pilihan antum mau makan nggak, terserah antum. Asal tidak mencelaknya, kecuali kalau makanan itu sudah busuk atau makanan itu haram. Bisa dibedakan? Kalau dikasih makanan habis kajian Isya misalnya, harus ridho nggak? Itu harus ridho dua-duanya, ridho terhadap ketetapan Allah dan ridho apa yang dikasih makanan, dan selalu enak alhamdulillah ya. Kalau itu ya, tapi kadang-kadang sebagian makanan kita tidak menyukainya, entah karena alergi atau memang nggak suka dari sananya. Contoh, saya nggak suka susu putih, maka saya tinggalkan. Entah di sini atau di kajian lain, misal disuguhkan di kajian susu putih, atau pernah susu putih, jahe susu putih. Saya ridho dengan perbuatan Allah mentakdirkan ini terjadi, karena itu pasti berhikmah. Tetapi saya tidak suka gitu loh. Tidak suka berarti tidak ridho. Tidak suka dengan, emang nggak bisa saya minum susu putih. Maka kita katakan untuk ridho terhadap jenis makanan itu tidak harus. Tapi ridho terhadap apa yang Allah berikan, maksudnya terhadap pemberian Allah itu harus. Terhadap perbuatan Allah memberi, kita harus ridho terhadap Allah SWT. Di sini kalau ridho dalam artian harus suka, tidak harus jemaah. Manusia itu tidak harus dipaksa suka dengan makanan semuanya, nggak harus. Kalau ada orang nggak suka jamu, ya kita nggak bisa maksa orang itu untuk suka jamu dengan alasan ini sehat, ini bagus, ini seterusnya. Ya ada orang solusi kesehatannya selain jamu mungkin gitu. Ada orang nggak bisa makan kuncur kunyit, itu nggak bisa. Ada orang seperti itu, entah karena nggak biasa atau hal lainnya, atau mindsetnya dan seterusnya, maka dia tidak berdosa dengan itu. Rasulullah SAW suatu ketika ditawarkan oleh Khalid bin Al-Walid makanan berupa dhab, binatang kadal gurun, ya gurun di padang pasir. Udah dimasak oleh bibinya Khalid bin Walid, dimasak, kemudian disuguhkan kepada Nabi SAW. Dimakan nggak oleh Nabi SAW? Enggak. Ya Rasulullah, apakah ada masalah dengan ini? Apakah haram? Enggak, melainkan ini bukan kebiasaan kaumku. Artinya kami tidak memiliki uruf untuk memakan daging yang seperti ini. Tapi enggak haram dan enggak buruk, enggak masalah. Cuman enggak biasa aja saya. Enggak biasa aja itu boleh gitu loh. Sehingga kita merasa saya enggak suka ini karena saya enggak biasa. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Maka melazimkan semua orang itu harus suka dengan makanan yang disuguhkan, itu memaksakan orang lain. Nah, itu nggak bisa. Gitu jemaah sekalian. Ya, coba. Apalagi kalau ternyata bukan karena nggak dia suka, tapi karena ada pantangan misalnya. Karena mudah terpancing kolesterolnya, antum nyuguhin jeroan. Ya, ayo Pak, ya silakan Pak. Masya Allah kata orang itu. Jeroan. Pak harus ridho Pak. Sebentar, ridho apa yang antum maksud? Kalau ridho terhadap takdir Allah, kami ridho insya Allah. Tapi kalau ridho dalam artian ana harus suka ini dan harus memakan ini, sebentar. Gitu. Anda punya riwayat kolesterol yang cukup akut, ya, jadi afwan. Wah Bapak nggak tahu terima kasih. Nah bukan masalah nggak tahu terima kasih, ini beda. Ya, maka harus difahami segitu sini. Ridho dengan apa yang ada di makanan dimana kalau memang dia nggak suka, dia boleh tinggalkan, tapi jangan dia celak selama makanan itu bukan makanan yang buruk. Maksudnya buruk secara syar'i atau busuk. Ya. Makanya dikatakan jangan dia mencela makanan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi SAW tidak pernah menjelekkan makanan sedikit pun, apapun itu. Ya. Namun kalau maksud dari menyebut sifat makanan ini jelek dalam rangka mengkhabarkan, bukan menghinakan, maka itu boleh. Syukuran. Contoh misal antum disuguhin ini, kemudian anak minum, aduh kepahitan, apa ini jeruk apa pahit ya apa,
Keasman banget tambahin gula. Ini bukan mencela, melainkan menyebutkan kabar dan kita kurang cocok dengan rasa ini gitu. Itu nggak apa-apa. Beda dengan bahasanya. Apaan sih nih? Pahit banget. Siapa sih yang bikin? Nah, ini mencela. Jadi bahasa itu beda, ya. Ya. Taib. Nabi SAW nggak pernah mencela makanan sedikit pun. Kana idza ishtaha syai'an akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi SAW kalau misalnya pengen memakannya, maka beliau makan. Dan ketika beliau membencinya, nggak suka, beliau tinggalkan. Ini menunjukkan boleh seseorang membenci suatu makanan. Imma dia tinggalkan silahkan, itu boleh buat dia. Imma dia memaksakan diri makan silahkan. Imma dia memperbaiki makanan tersebut. Seperti ini misalnya keaseman, tolong tambahin gula, Anda nggak tahan. Ini boleh, nggak masalah, nggak mencela itu. Maka hadis ini menjadi hujjah sebagai larangan untuk menjadi chef yang suka menilai makanan orang lain dalam perlombaan. Ya, kalau antum lihat kontes perlombaan masak yang modern yang sekarang itu ada beberapa chef menjadi jurinya. Itu kan bikin bahan masakan kan butuh dana, tenaganya juga, waktunya juga. Thayyib. Emang ini perlombaan sih. Silakan melombakan, mungkin oke lah. Anggaplah itu perlombaan yang boleh, walaupun sebenarnya jangan. Dalam Islam tidak ada perlombaan tata boga, Tata boga gitu jangan. Bahkan perlombaan itu kalau bisa pun perempuan aja, jangan laki-laki. Pakai celemek terus habis itu enggak pantas. Nah, perlombaan. Kemudian jurinya, chefnya ini makanan dan dengan terkesan Anda mengejek, bukan hanya mengejek makanannya, mengejek orangnya juga. Apaan nih? Kadang sambil ngebanting garpu sama itu. Ini apaan makanan kayak gini? Nah, ini menjelekkan makanan walaupun dalam konteks perlombaan tidak ada uzur. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau untuk bilang misal dikatakan saat ini kan dalam konteks kontes, yaitu perlombaan, penilaian. Maka kita katakan pertama, perlombaan seperti ini tidak syar'i, itu pertama. Karena perlombaan seperti ini tidak menolong seseorang untuk berjihad. Tidak membuat Islam semakin tinggi izzahnya. Dan bahkan justru perlombaan seperti ini menunjukkan fudul dan berlebihannya seseorang dalam hal yang sebenarnya itu mubah sehingga menjadi makruh dan bahkan bisa menjadi haram. Makan mubah, masak mubah, boleh. Tetapi ketika itu terfokus di situ, bertamuk terlalu memperdalaminya, maka ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka alangkah baiknya kalau misal menjadi koki, cukuplah dengan skill yang antum punya, improve tafaddol. Tapi kalau dikonteskan, itu tidak recommended dalam Islam. Karena itu tidak, perlombaan itu juga ada fikihnya dalam Islam. Ya. Allahumma shayban nafi'ah. Yang kelima, janganlah engkau makan sambil bersandar, nyender gitu makan. Walaupun cemilan, karena umum ini makanan apapun. Dan hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak sampai haram. Wallahu a'lam. Ya. Hukumnya makruh, tidak sampai haram. Atau ngapain? Di situ setelah sendiran jangan tengkurap ya. Di situ cuma? Tengkurap. Tengkurap, telungkup ya. Makan sambil tengkurap nggak boleh. Jadi kata Nabi SAW, la akulu wa ana muttaki. Saya tidak makan dalam kondisi sedang senderan, enggak. Nah, biasa kalau nonton sambil popcorn sambil senderan. Itu makruh hukumnya, ya. Ini bukan larangan yang bersifat haram. Tapi larangan bersifat makruh. Kalau ada pun yang melakukan seperti itu tidak berdosa dan boleh diingatkan. Kalau dia tetap melakukan itu enggak masalah karena ini makruh. Ya.
Dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW melarang dari dua cara makan, yaitu dua tata cara makan, yaitu pertama al-julus ala ma'idatin yusrabu 'alaiha al-khamr, yaitu ya dia makan di maidah, yaitu meja makan yang di situ juga diminum khamr dengannya. Maksudnya meja tersebut kadang dipakai buat minum khamr, apalagi kalau memang di meja tersebut ada khamrnya, maka dilarang. Ya. Bukan karena mejanya yang salah, tetapi karena ini dikhawatirkan apa? Imma dikhawatirkan ikut tergoda minum khamr, atau dikhawatirkan akan menjadi tuduhan orang-orang bahwasanya Anda juga minum khamr. Karena meja ini biasa dipakai untuk minum khamar, Anda makan di situ, nanti ada orang mungkin suudzon seolah-olah mengatakan ini orang makan di situ di tempat biasa orang minum khamar, maka dicurigai ini kayaknya dia setuju dengan adanya peminuman khamar di tempat itu. Makanya tidak layak seorang muslim yang saleh untuk makan di tempat-tempat yang notabene-nya dikenal di situ tempat makanan haram, walaupun dia nggak sedang makan makanan haram. Menghindari kecurigaan orang, begitu jemaah. Ya, misal ada kafe, dan kafe itu menyediakan beberapa aneka bir. Layak nggak antum yang biasa dikenal orang ngaji, suka ke masjid, kemudian ngopi di situ, layak gak? Gak layak. Itu bukan tempat antum, akhi, cari tempat lain. Seenggaknya yang lebih netral lah, warkop misalnya, atau warteg misalnya. Seenggaknya yang lebih netral membuat orang itu tidak mengira antum itu setuju dengan tempat itu, gitu loh. Kalau kayak tadi warteg, masakan Padang, warkop, itu masih lebih netral, ikhwan. Ya kemaksiatan mungkin terjadi di situ, tapi orang itu tidak akan memberikan stigma khusus yang negatif terhadap antum kalau antum ada di situ, ya enggak? Enggak masalah, fadl. Tapi kalau antum ke kafe yang di situ tersedia bir-bir dan itu zahir dan orang pada tahu antum di situ, duduk pula kemudian menikmati, nah jangan. Gitu, ya. Seperti itu jemaah sekalian. Karena diminum di situ ada al-khamr. Wa an ya'kula wa huwa munbatihun ala batnih, dan Nabi SAW melarang cara makan dengan tengkurap. Ya. Dan ini semua hukumnya makruh, tapi bisa menjadi haram ketika apa? Ketika memang menimbulkan madarat yang zahir, yang jelas madaratnya. Seperti yang tadi, kalau antum ke kafe yang ada khamernya, itu akan membuat orang suudzon, maka jangan, ini bisa menjadi haram. Bukan karena tempatnya khusus, tetapi karena ada kekhawatiran ya suudzonnya orang. Ya. Taib. Yang keenam, kalau ini haram yang keenam, tidak boleh makan atau minum di wadah yang terbuat dari emas atau perak. Ya, tidak boleh minum atau makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Hadis yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Yaitu la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan wadah terbuat dari emas atau perak. Wala ta'kulu min sihafihima, dan janganlah kalian makan dari piring-piring terbuat dari emas dan atau perak. Jadi makan dan minum dengan wadah terbuat dari emas atau perak, walaupun
campuran, maka nggak boleh. Wala fa innaha lahum fid dunya. Itu adalah untuk mereka di dunia, orang-orang kafir. Itu nasib dan bagian mereka di dunia. Walakum fil akhirah. Itu tapi itu untuk kalian di akhirat. Di akhirat di surga kalian pun mendapatkannya kok, gitu loh. Itu. Dan ini haram karena ada riwayat lain dalam hadis Nabi SAW, alladhi yashrabu fi inahi dhahabi wal fiddah innama yujarjiru batnahu minan nar, atau kama qala Nabi SAW. Orang yang meminum dengan wadah dari emas atau perak itu sedang mengobarkan api di perutnya. Jadi ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Walaupun nggak ada niatan sombong. Ibrahnya sekarang di larangan Nabi yang ada ancamannya. Nah, ini dosa besar. Mau sombong mau enggak tetap haram dan dosa besar. Begitu. Permasalahan cabang dari ini adalah bagaimana kalau dia minum atau makan dari wadah seperti gelas atau piring yang mewah tapi bukan dari emas atau perak. Apa hukumnya? Hukumnya dikembalikan kepada keadaan hati orang itu. Kalau dia melakukan itu karena sombong, ya, maka dia berdosa dengan kesombongannya, bukan dengan minumnya. Kalau dia minum dengan wadah atau piring atau gelas mahal, tinggi nilainya harganya walaupun bukan dari emas atau perak, tapi tidak ada maksud sombong, biasa aja, maka nggak ada masalah dengan itu, karena tidak ada larangan. Tetapi ada hal lain, yaitu masalah tabdzir atau israf, berlebihan dalam memiliki sesuatu yang bervalue terlalu tinggi. Maka Dek, tangan kanan minumnya, Dek. Nah, tangan kanan. Nah, israf berlebihan untuk standar umumnya piring mahal, ini lebih mahal gitu loh. Misal dia beli gelas yang harganya 20 juta. Ya. Maka ini masuk israf enggak? Ini masuk israf. Dia minum dengan gelas itu. Ya. Kemudian ditambah dengan memamerkan di publik dengan medsos atau YouTube atau vlogging dan semisalnya, maka mestilah ini maksudnya apa? Pamer dan kesombongan. Maka dosanya dia bukan dosa di masalah minumnya saja, bukan masalah di minumnya, melainkan apa? Kesombongan dan juga mubadzirnya dia. Ya. Israf, berlebihan dalam memiliki sesuatu secara value yang terlalu tinggi. Kalau jam tangan 5 juta itu mungkin masih muajar. Enggak, masih oke lah gitu. Selama tidak dimaksud sombong, oke lah. Ya, itu di antara perhiasan lah, oke. Maksud perhiasan jam tangan dengan mewahnya, oke. Itu ukuran standar umum orang Jakarta, itu enggak termasuk israf ya, kawan. Tapi kalau dia punya jam tangan 150 juta, kira-kira gimana? Israf? Israf untuk ukuran Jabodetabek. Gimana kalau ukuran Boyolali? Tambah israf lagi. Tadi kadang itu dikembalikan juga ke urf. Ya. Apakah orang-orang menganggap ini berlebihan? Iya, berlebihan. Karena standar orang-orang yang mahal pun enggak segitu. Ya. Begitu, wallahu a'lam. Nah, soal berikutnya. Apa hukum pakai gigi emas? Bukan gigi emas murni dari lahir, bukan. Kalau itu gigi kuning artinya. Enggak, ini gigi emas di sini yaitu gigi yang terbuat dari emas. Ya. Ya, apa hukumnya? Atau perak? Ya, sama maksudnya. Ya.
Baik laki, baik perempuan. Sekarang masalah. Oke, laki dia haram karena dilarang pakai emas. Oke, itu satu. Perempuan berarti boleh pakai gigi emas perempuan. Oke, sekarang bukan di gigi depan, geraham belakang, bagian taring belakang. Taring belakang. Perempuan. Bagaimana dia bisa pamer, Pak? Nggak bisa pamer dia, Pak. Kalau di geraham, masa di momen gini. Berlebihan, israf. Itu. Tapi dia punya duit. Pak. Bukan pada tempatnya. Pelarangannya bukan di israf. Pelarangannya di dalil yang tadi. La tasrabu. Jangan kalian minum atau makan dengan wadah perak dan emas. Wadah itu kan buat makan kan? Atau buat minum kan? Gigi buat apa? Malah lebih parah lagi gitu kan ya? Paham gak sih? Enggak, Pak. Gigi malah alat buat ngunyah langsung gitu loh. Walaupun nggak buat pamer. Ya, jadi ibrahnya di sini bukan masalah pamer atau tidak. Bahkan bukan masalah mubadzir atau tidak, karena bagi sebagian orang wajar dia punya piring emas atau gelas emas. Dia emang kaya kok, ya wajar. Kalau pakai alasan mubadzir itu kadang-kadang bagi sebagian orang nggak dianggap mubadzir. Kita pakai kalau udah dilarang ya udah gitu. Kalau udah haram ada ancamannya ya udah nggak usah dicari-cari alasan gitu loh. Maka yang pakai gigi emas kiasannya adalah kalau wadah saja yang tidak masuk ke mulut saja itu dilarang kita pakai, apalagi yang menjadi alat buat ngunyah atau buat minum pun ikut dengan lewatin gigi itu. Maka lebih haram lagi, sama seperti keharumannya juga sama. Haram sama-sama terancam dengan kiasan seperti itu. Bagaimana kok gigi perak masuk juga, Pak? Karena kan dilarang juga pakai wadah piring dari perak itu dilarang. Ya. Apa udah mau azan dah? Mukaddimah, prolog ya. Nanti ada daftar isi nanti. Nah, misal kalau kita sebagian orang pakai gigi perak kan ya, ada ya? Sebagian artis gitu, pakai gigi perak ya, gigi perak. Nah, bagaimana kalau seseorang memiliki piring emas sebagai perhiasan, bukan buat makan? Maka hukumnya boleh kalau itu. Selama memang dia mampu membelinya, bukan untuk kesombongan, tidak masalah. Tapi itu nanti sebagian ulama mengatakan ini masuk perhiasan. Sebagian ulama mengatakan ini juga bisa kena zakat. Kata sebagian ulama ya, ini bukan kesepakatan ulama. Kata sebagian ulama perhiasan kalau terbuat dari emas atau perak, kalau sampai nisab itu masuk kena zakat. Kata sebagian ulama. Kalau piring emas kira-kira kena zakat nggak, Pak? Ya kena lah, Pak. Itu kan gede. Emas kan itu berapa gram, Pak? Itu kan ya, gitu ya. Taib. Kalau memang dia ada duitnya, memang nggak masalah insya Allah. Tapi kalau buat makan, nggak boleh. Ya, misalnya dia punya piring emas, tapi bukan buat makan, perhiasan doang. Suatu ketika iseng, taruh piring emas, nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV. Taruh nasi goreng, makan di situ. Masuk nggak ke dalil ini haram? Haram. Jadi dalil ini bukan melarang memiliki piring emas sebagai perhiasan, bukan. Tapi melarang memakai piring emas untuk makan. Itu dilarang. Ya, paham di sini insyaallah ya. Kemudian ibrah dari hadis ini, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ada beberapa kemewahan di dunia yang Rasulullah SAW katakan itu punya mereka, orang kafir. Orang Muslim tidak, gitu loh. Contohnya wadah emas dan perak untuk makan minum. Itu satu. Kedua, pakaian sutra untuk laki-laki, sutra murni, itu dua. Itu biar orang-orang kafir itu terserah mereka, urusan mereka. Ya, adapun orang-orang muslim maka tidak.
di dunia, tapi di akhirat justru pakaiannya orang-orang yang masuk surga itu adalah pakaian-pakaian sutra, istabrak, dibaj, harir dan seterusnya. Itu sutra semua. Kemudian apakah orang-orang yang melakukan hal ini dia diharamkan mendapatkan hal yang semisal di surga? Sebenarnya diharamkan darinya di surga karena dia telah melakukannya di dunia, kecuali kalau Allah Ta'ala ampuni. Ya, tapi wallahu a'lam, bisa saja Allah Ta'ala mengampuninya setelah dia mungkin diampuni atau diazab di neraka karena perbuatan ini, kemudian dibersihkan, maka dia masuk surga, maka insya Allah semua akan kembali sebagaimana derajatnya dia insya Allah di surga. Baik, kemudian adab yang ketujuh, memulai makan atau minum dengan bismillah dan menyelesaikan makan dengan alhamdulillah. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Jika seorang dari kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Bagaimana menyebutnya? Bismillah. Hadis ini sebagai bantahan untuk orang yang berzikir dengan hanya Allah, 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 Allah. Ya, akhi, kenapa antum kok zikir dengan menyebut nama Allah saja, enggak apa bismillahirrahmanirrahim atau la haula wala quwwata illa billah. Kalimat sempurnalah, jangan cuma Allah, 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 Allah gitu. Karena enggak ada asar dari salaf seperti itu. Maka mereka berkatakan, "Loh, kita kan disuruh apa? Uzkurullaha katsira." Sebutlah Allah banyak-banyak. Itu kan, sebutlah Allah banyak-banyak. Mami gimana? Yaitu Allah, 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 Allah. Dan ini cara seperti ini nggak ada salafnya. Ini cara orang-orang sufi. Ya, taib kalau kayak gitu sekarang akhi, antum memang kayak gitu pemahamannya. Antum kalau makan baca apa? Bismillah lah. Kenapa baca bismillah? Kenapa nggak baca Allah? Kan disuruh Nabi, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Jika seorang dari kalian makan, maka sebutlah nama Allah. Kenapa enggak? Ayo makan yuk, makan yuk, makan, makan. Allah. Ayo, sok. Hah? Ya kan? Ayo. Maka yang benar adalah zikir Allah, Allah, Allah itu tidak masyru', tidak disyaratkan bukan seperti itu formatnya. Maka disuruh menyebut nama Allah, maksudnya adalah mengatakan bismillah. Ya. Fa in nasiya an yadhkur ismallah, fa in nasiya an yadhkur ismallah ta'ala fi awalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dalam redaksi lain bismillahi fi awalihi wa akhirih. Dan kalau misalnya dia lupa menyebut nama Allah, lupa bismillah di awalnya, maka di tengah-tengah dibilang apa? Bismillahi, bisa dua cara. Dalam redaksinya dua. Bismillahi awwalahu wa akhirahu kalau tanpa fi ya. Tapi kalau pakai fi, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Itu kalau di tengah-tengah lagi makan. Dan ketahuilah ini hanya dalam konteks apa? Makan. Hanya konteks apa? Makan. Karena dalam lafalnya idza akala ahadukum. Ya. Maksudnya sebelum makan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillah. Dan kalau di tengah-tengah makan, ya kalau di tengah-tengah makan lupa baca bismillah awalnya, maka dia bisa baca bismillahi awal akhirah atau bismillah fi awal akhirih. Nah, tapi hadis ini hanya menyatakan makan saja, adapun minum tidak. Kalau antum lupa minum, lupa baca bismillah, karena ini hadisnya hanya akala saja, makan saja, maka lanjut aja minum sampai selesai baru alhamdulillah. Tidak bismillahi fa awalihi wa akhirih. Apa bisa minum? Bismillah. Atau jika minum, oh lupa bismillahi fi awalihi wa akhirih. Kalau minum tidak, makan saja. Nah, hadisnya begitu. Karena kalau kita pakai kias terhadap hal ini, nanti banyak hal-hal dikiaskan nanti. Ya enggak? Ntar emak-emak masuk angkot, terus mau duduk, baca bismillah dulu nggak mama biasanya? Bismillah. Baru duduk kan gitu. Kalau dikiaskan dengan ini, mama masuk angkot.
Duduk lupa baca bismillah. Lupa baca bismillah tadi sebelum duduk. Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Lah, lagi makan. Lah enggak, jadi enggak bisa dikiaskan karena ini ibadah tauqifiyah, yaitu mandek dengan apa? Pakem dengan dalil, dengan lafal ini gitu loh. Faham insyaallah sini ya? Ya. Apalagi amalan lain yang disyaratkan pakai bismillah jemaah, yang khusus pakai bismillah, ada dalilnya. Coba amalan. Itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Wudu disunnahkan, walaupun sebagian ulama mewajibkan, ya, tapi yang sahih ada sunnah. Disunahkan baca bismillah. Nanti dulu Pak, nanti dulu Pak. Masya Allah. Kalau jima itu Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Apa Pak? Saya malah lupa Pak. Allahumma jamil saya. Ya. Lupa karena memang sedang tidak praktek, jadi lupa ya. Jadi kadang lupa. Masuk rumah. Sebelumnya tadi apa? Sebelumnya apa yang kita bahas sebelum? Enggak kembali kan tadi. Wudu, sebelum wudu baca bismillah. Sebelum menyiapkan tangan atau lagi menyiapkan tangan baca bismillah kan? Taib. Misal lupa baca bismillah. Di tengah-tengah wudu ingat tadi belum baca bismillah nih. Apakah baca bismillah fi awali wa akhiri? Tidak. Kenapa begitu? Karena ketika suatu dalil untuk zikir khusus di itu saja, maka jangan dikiaskan di hal lain. Gitu loh. Begitu ya. Karena Nabi SAW menyebutkan ini di masalah makan. Maka enggak menjalar ke amalan lain dengan bismillah. Apalagi jima misalnya. Ditanya sama istri, "Beb, udah baca doa belum?" "Oh iya belum." Bismillahirrahmanirrahim. Ini tambah parah ini. Enggak ada kayak gini. Iya, enggak ada, enggak masuk. Enggak masuk di sini. Dan hal-hal lain untuk amalan lain sebutkan aja semuanya. Ya. Sebelum azan pun enggak pakai bismillah. Azan aja kelas. Nanti kalau azan, lupa tadi baca bismillah. Mau hayya 'alas shalah tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Begitu, Pak. Makanya hati-hati dengan kita itu mengkiaskan zikir-zikir atau amalan-amalan yang memang khusus pada tempatnya, kemudian kita bawa ke tempat-tempat lain sesuai logika kita. Nggak bisa. Itu namanya ngatur agama sendiri gitu. Adapun mengkhatamkannya dengan alhamdulillah itu juga ada dalilnya, insyaallah nanti kita jelaskan hadis terakhir. Setelah itu silakan mau bertanya, tafadhol. Fadhol. Baik, terakhir hadis Nabi SAW, "Inna Allah la yardu 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha terhadap hamba yang dia makan suatu perbuatan makan saja, dia makan, kemudian dia memuji Allah atas itu. Aklah di sini yaitu suatu perbuatan makan, bukan suatu pengunyahan, tapi yaitu setelah selesai makan gitu, satu paket makanan gitu. Aw yashrabu syurbah fayahmadahu alaih. Atau dia meminum suatu minuman sampai selesai, kemudian dia bertahmid, memuji Allah dengannya, mengatakan alhamdulillah. Sebagian ulama mengatakan hadis-hadis ini mencukupkan dengan lafal bismillah dan alhamdulillah. Sebagian mengatakan di dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh mengatakan bismillahirrahmanirrahim dibolehkan. Maka bagi yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tafadhal. Ya, enggak masalah. Ya, al-muhim di situ ada tasmiyah, yaitu menyebut nama Allah Azza wa Jalla dengan bismillah. Yang penting intinya bismillah itu penting. Itu intinya. Tambah bismillahirrahmanirrahim sebagaimana umumnya bismillah, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih afdal, kata beliau. Begitu juga dengan alhamdulillah. Teksnya aslinya alhamdulillah saja, tapi kalau kayak biasa alhamdulillahirabbil alamin, antum melakukan itu enggak masalah juga. Dalam redaksi lain juga ada alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu juga bisa. Baik, seperti itu insyaallah taala.
Ya, kita cukup materi sampai situ insyaallah. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Fadhal, Bapak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar kalau orang mau sholat itu baca ta'awudz, bismillah, anas, gimana? Itu bid'ahan. Iya. Kecuali kalau dia memang mendapatkan godaan syaitan sebelum sholat beneran gitu ta'awudz bismillah fadal. Tapi kalau itu selalu dilakukan bid'ah. Karena dia menentukan hal-hal ini. Kalau selalu dilakukan, malah justru dia melakukan itulah godaan syaitan supaya dia berbuat bid'ah dan menambah-nambahkan amalan yang tidak dikhususkan dalam Islam untuk melakukannya. Betul kata Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar. Setiap amalan yang memiliki kepentingan tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan tersebut terputus. Hadis ini ada beragam redaksi, tapi semua didhaifkan oleh ulama, namun maknanya sahih. Hanya saja untuk ibadah sekali bersolat yang setiap hari dilakukan oleh Nabi SAW, tidak teriwayatkan Nabi mengkhususkan ta'awudz dan bismillah sebelum Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tidak pula disunnahkan untuk melakukan itu. Tidak ada anjurannya baik secara nas maupun perbuatan Nabi atau salaf. Kecuali kalau orang ini dia memang mendapatkan bisikan syaitan, godaan, fikiran-fikiran sebelum itu, fadl membaca ta'awudz dalam rangka mengamalkan yaitu ayat Allah Azza wa Jalla, kalau misalnya engkau diganggu oleh syaitan, ya dapat bisikan syaitan, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka itu benar, mengamalkan itu sahih. Tapi itu kan konteksnya memang true, benar dia lagi digoda syaitan. Itu bukan hanya sebelum sholat saja. Lagi kajian pun kayak gitu. Ya. Lagi mau tidur pun atau kapanpun dia mendapatkan gangguan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa juga baca bismillahirrahmanirrahim, karena kata Nabi SAW, siapa yang diganggu oleh syaitan kemudian dia membaca bismillah dengan itu, maka syaitan yang tadi mungkin besar, dia akan mengecil seperti lalat. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu dari dalilnya ada. Tapi itu bukan khusus sebelum sholat. Adapun melakukan itu sebelum sholat dan merutinkan itu sebelum sholat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, maka ini dengan anggapan inilah bid'ah idhofiyah, inilah bid'ah tambahan dalam sholat. Tapi kan maksudnya baik, maksud baik tidak cukup. Anda membuat-buat syariat baru. Sekiranya memang ada godaan syaitan buat Anda berta'awudz, fadl, tapi itu bukan hanya sebelum sholat. Buktinya Anda hanya melakukan itu sebelum sholat. Ditambah kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu setiap sebelum sholat lakukan itu. Terutama menjadi imam sehingga menjadi qudwah orang-orang belakang, dikira itu adalah sunnah. Inilah hakikat bid'ah. Maka kata Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam, hakikat bid'ah itu adalah amalan yang tidak ada dasarnya dari asal Islam, ya, yang darinya amalan tersebut dianggap yudahi, yaitu menyerupai seolah-olah itu adalah syariat Islam. Seolah-olah hal tersebut dikhususkan memang dalam Islam ada. Jadi enggak, hal inilah kebid'ahan. Kecuali kalau memang dia ketika itu dalam konteks digoda syaitan beneran, tafadhol. Tapi ingat, bukan hanya pas mau sholat aja orang digoda syaitan. Ya. Beda dengan baca Quran. Kalau baca Quran sebelumnya baca ta'awudz, itu emang ada dalilnya langsung. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Quran, maka berta'awudzlah dari syaitan yang terkutuk. Itu jelas. Ntar ditambahin pakai qul a'udzu birabbin nas, ya kan ya? Sebagian imam tuh udah kayak gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Prepare-nya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sarungnya dibenerin, ada yang kelipat benerin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enggak apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu. Bacanya aja itu juga merupakan bisikan, bacaannya itu juga tergesa-gesa, dan itu merupakan bagian dari isti'jal. Ya, itu tergesa-gesa, dan al-ajalatu minasyaiton kata Nabi SAW. Tergesa-gesa termasuk dari syaitan. Lihat bagaimana syaitan menipu daya. Bagi orang awam yang mungkin nggak belajar dan mungkin nggak diajarkan hal yang benar, ini kok dibid'ahkan, ini kan baik menurut antum,
belum tentu baik menurut Islam. Covernya Islam, tapi kalau itu mengada-ngada dan mengkhususkan yang tidak ada dalam Islam, maka inilah hakikat bid'ah seperti ini. Itu insya Allah orang yang digini marah dia digini. Saya bilang karena merasa benar. Itulah ketika kita meyakini terlebih dahulu sebelum mendapatkan dalilnya. Mengamalkan terlebih dahulu udah biasa rutin, nggak punya dalil. Giliran kemudian ditanya dalilnya mencap. Giliran tanya ini nggak ada dalam Islam, marah. Justru kita lah yang harus marah karena melihat apa? Kebid'ahan dilakukan rutin dan seolah-olah itu dibenarkan oleh orang-orang. Akhirnya jemaah ikutan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ayat kursi malah. Makin lama lagi itu. Tapi gitu ya jemaah sekalian. Kalau memang Anda memang niatkan saya itu pengen ngusir setan. Oke. Sebelum membaca Al-Fatihah itu ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa enggak di situ? Kenapa enggak cukup dengan syariat Allah dan Rasulnya? Baik itu, Pak. Anda bukan ngarahin Bapak, bukan marahin Bapak, tapi tenang aja Bapak. Bukan. Ya memang kayak gitu. Ya seperti itu. Makanya itu berhati-hatilah ketika kita meyakini sesuatu sebelum dapat bukti atau dalil. Itu nanti ketika udah ada yang mengkritik atau menyalahkan atau memberikan masukan, marah karena udah ngerasa inilah ya kebenaran yang biasa saya pegang padahal salah. Gitu. Ya. Orang Dayak pedalaman yang biasa nggak pakai baju dan seterusnya, kalau antum bilang ini nggak benar, ini aurat, marah dia, karena mereka meyakini itulah yang benar, antum lah yang salah, kenapa pakai baju antum, kan gitu. Jadi kebenaran dilihat dari ada atau tidaknya dalilnya, gitu. Fadhol. Ya oke. Kalau melihat, jadi kalau misalnya kita punya istri menyuguhkan makanan yang kita tidak suka, mau nolak apa enggak, itu dikembalikan kepada mana maslahat yang lebih besar Pak. Nggak bisa saya bilang tolak aja Pak, nggak bisa gitu. Nggak bisa juga bilang jangan ditolak Pak, karena itu dikembalikan kepada makanannya apa gitu. Dan bagaimana kondisi istri ketika itu, kalau lagi sensi repot Pak kalau misalnya. Iya, itu bab saya kembalikan ke Bapak ya. Besok nggak dimasukin lagi. Alhamdulillah ya, istri saya nggak gitu. Ya alhamdulillah nggak gitu insyaallah. Ya itu dilihat, dipertimbangkan Bapak aja. Kalau memang Bapak nolak dengan harus diterima, fadhol. Ya kalau Bapak tetap paksain makan dan tidak bermudarat, ya alhamdulillah. Menjamak kebaikan itu lebih afdol. Misalnya menyenangkan istri sekaligus bersyukur dengan makanan yang ada, memang nggak suka deh makan dah sebagai rasa syukur, itu lebih afdol. Cuman itu saya kembalikan kepada konteks masing-masing, karena ada kalanya makanan ini memang nggak bisa dimakan sama dia gitu loh. Dan istri ini nggak tahu mungkin kalau dia nggak suka dengan makanan ini, nggak bisa makanan ini. Seperti saya misalnya disuguhin susu putih, baik susu murni atau susu-susuan, itu nggak bisa, apalagi masih ada umbel-umbelnya itu apa namanya? Bukan umbel ya, ingus ya, apa yang di atas itu busa-busa, itu saya nggak bisa, itu muntah saya, itu nggak bisa, walaupun buat nyenengin istri nggak bisa, jiwa saya nggak seneng, berontak nanti. Ya seperti ini kita berikan pengertian, maaf Beb ini nggak bisa beneran deh, daripada ntar mubadir muntah jadi ini sampah, mendingan mungkin kasih yang lain aja ya. Mungkin kecewa sebentar, tapi kan kita punya uzur gitu. Ya ini saya kembalikan Bapak, saya nggak bisa memvonis harus ini harus itu. Gimana Pak? Sepertinya udah. Ayo, fadhal silakan. Nabi SAW ketika beliau makan bareng dengan para sahabat dan dianjurkan sunnah makan satu nampan. Dan ketika Khalid bin Al-Walid makan, beliau juga menjajakan untuk Rasulullah SAW dan makan, ngobrol, bertanya kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya minimal walaupun bukan sunnah, minimal diperbolehkan ngobrol, makan sambil ngobrol, boleh. Ya, dan itu tidak bertentangan dengan adab Islam sebenarnya, karena para sahabat itu makan dalam satu wadah.
Dan itu kalau makan dalam satu wadah itu sunnah, itu sunnah. Adapun ngobrolnya saya belum bisa berani bilang itu sunnah. Mungkin sunnah dalam artian menambah erat persaudaraan, tapi kalau sunnah khusus bahwasanya makan sambil ngobrol itu sunnah, saya belum berani bilang itu sunnah. Sebelum ingat apa dalilnya gitu. Ya. Seperti itu, Pak. Tapi itu tidak terlarang. Nanti insyaallah nanti kita bahas di buku insyaallah tentang masalah ngobrol insyaallah. Nanti kita lihat nanti dalilnya insyaallah. Ya. Begitu, ya. Wallahu a'lam. Adapun sebagian orang mengatakan jangan ngobrol sambil makan. Kadang-kadang anak-anak memang perlu kita katakan jangan ngobrol. Kalau makan jangan ngomong karena ini bukan karena bukan sunnah atau bukan sunnah, karena belepotannya itu loh. Kita kan masih kan mulutnya itu masih ini, itu di sisi lain. Itu di sisi lain, ya. Adat kayaknya tuh, ya. Ya. Tidak dengan hati. Karena dalam lafalnya kata Nabi SAW di hadis lain, ya ghulam samillah. Ucapkanlah bismillah. Samillah ini dari dengan lisan. Dengan lisan. Ya. Dan dalam hadis yang tadi, falyadhkur ismallah, yaitu sebutlah nama Allah berarti dengan lisan. Zahirnya dengan lisan. Dengan qalbu saya tidak cukup. Dan apakah jahr atau sir? Asalnya hal seperti ini sir. Asalnya sir yaitu pelan. Bismillah, biasa aja. Tapi kalau dia orang yang mempunyai nilai qudwah dan diikuti oleh orang, maka diperbolehkan baginya sebagai panutan untuk dan pengingat untuk orang lain mengucapkan bismillah secara jahar. Bismillah, sehingga yang lain dengar dan yang lain juga keingat dengan bismillah, maka itu boleh. Dan pahalanya kembali ke dia. Satu tadi kayaknya ada di sini. Enggak ya? Mungkin saya salah lihat ya. Ada yang nunjuk tangan enggak sih tadi? Enggak ada ya. Baik. Halusinasi aja mungkin ya. Karena sudah makin malam ya. Jadi kita tutup aja insyaallah. Jazakumullah jaza. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.